Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas, orang Abiezer. Ketika itu, Gideon, anak Yoas, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan bersabda, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Ketahuilah, akulah yang mengutus engkau." Tetapi Gideon menjawab, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bersabdalah Tuhan kepadanya, "Akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis." Maka jawab Gideon kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang bersabda kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu." Sabdanya, "Aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali." Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari tepung seeva. Ditaruhnya daging itu di dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon tarbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon, "Ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya." Gideon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka taulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu Keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya.
Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan? Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan merunduk dari langit. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya.